Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 mau mengucapkan terima kasih atas atensinya. Kami terdiri dari Marwazi, Afifah, Milenia, dan Siti akan memaparkan mengenai regulasi pangan komunitas khusus, yaitu pangan fungsional dalam lingkup FOSHU, FDA, dan BPOM. Ingin tahu bagaimana regulasi pangannya? Yuk disimak pemaparannya. Pangan fungsional di Indonesia diatur oleh berdasarkan Badan POM. Ialah pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan, serta dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan dan minuman. Mempunyai karakteristik sensorik berupa penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa yang sanggup diterima oleh konsumen. Di Jepang, makanan fungsional diberi nama dengan FOSU, Food for Civilized Health Uses, yaitu sebuah klaim bagi makanan yang diketahui secara ilmiah mengandung komponen yang mempunyai efek menguntungkan bagi kesehatan. Pangan fungsional pemerintah Amerika Serikat diberi nama FDI, yaitu Food and Drug Administration. Ialah setiap zat yang bergizi yang dimakan atau diminum oleh manusia atau hewan atau diserap oleh tumbuhan untuk mempertahankan kehidupannya atau pertumbuhannya. Persamaan ruang lingkup pangan fungsional. Yang pertama, harus merupakan produk pangan yang berasal dari bahan alami. Yang kedua, dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari diet atau menu sehari-hari. Yang ketiga, mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna, serta dapat memberikan peran dalam proses tubuh tertentu, seperti memperkuat mekanisme, mempertahan tubuh, mencegah penyakit tertentu, membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit, menjaga kondisi fisik dan mental, serta memperlambat proses penuaan. Perbedaan ruang lingkup pangan fungsional. Yang pertama, penilaian keamanan, mutu, dan gizi produk serta label. Yang kedua, penarikan sanksi administrasi. Yang ketiga, pemberian informasi. Yang keempat, pengambilan contoh dan pengujian laboratorium serta pemantauan label produk. Yang kelima, penetapan standar dan persyaratan keamanan dan gizi. Selanjutnya yaitu latar belakang diproduksinya pangan fungsional. Konsumen dan masyarakat saat ini lebih memahami dan menyadari hubungan erat antara kesehatan dan pola atau kebiasaan mengkonsumsi pangan, di mana masyarakat mulai menilai makanan dari aspek gizi, serta komponen-komponen bioaktif yang diperlukan oleh tubuh. Peningkatan kesadaran ini menyebabkan peningkatan minat dari konsumen untuk memperoleh informasi apakah konsumsi beberapa jenis produk pangan tertentu memang dapat membantu meningkatkan serta menjaga kesehatan, khususnya dapat membantu mengurangi resiko beberapa penyakit kronis tertentu. Hal ini tentu saja menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan produk pangan fungsional untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Pemilihan dari pangan fungsional sebagai konsumsi sehari-hari adalah pemilihan tepat untuk mempertahankan status kesehatan. Next. Kenapa pangan fungsional memiliki regulasi khusus? Jadi peningkatan minat terhadap pangan fungsional perlu didukung oleh penemuan-penemuan ilmiah dan dukungan pemerintah dalam bentuk berupa peraturan ataupun kebijakan. Dukungan pemerintah dilakukan melalui pengaturan, regulasi, serta standarisasi. Regulasi atau peraturan pangan fungsional diperlukan untuk menangani masalah keamanan, batasan klaim kesehatan, serta pelabelan. Selain itu, bentuk dari kebijakan pemerintah ini dapat dilakukan melalui penyusunan standar pangan fungsional sehingga menjamin kualitas produk, penerimaan produk, dan perlindungan terhadap produk pangan fungsional tersebut dapat dilakukan. Standarisasi pangan fungsional ini mencakup aspek berupa komposisi, cara produksi,
label dan klaim yang mengatur tentang pengembangan pangan fungsional. Next. Dalam pangan fungsional ada yang namanya health claim dan juga functional claim. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan, klaim kesehatan ini merupakan segala bentuk uraian berupa menyatakan, menyarankan, maupun menyiratkan bahwa terdapat hubungan antara pangan yang dikonsumsi ataupun bahan penyusun pangan terhadap efek kesehatan yang diberikan setelah mengonsumsi produk pangan fungsional tersebut. Sedangkan untuk functional claim sendiri, menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan, functional claim merupakan klaim yang berkaitan dengan efek khusus yang diberikan serta menguntungkan dari pangan ataupun komponen dalam pangan terhadap fungsi di dalam tubuh, yaitu untuk memperbaiki maupun memelihara kesehatan. Selanjutnya, regulasi hukum di Amerika yang pertama, klaim resmi adalah produsen harus mengajukan petisi ke FDA serta aturan-aturan harus memenuhi syarat seperti totalitas bukti ilmiah yang tersedia untuk umum serta klaim perjanjian SSE. Yang kedua, klaim kesehatan berdasarkan pernyataan otoritatif. Klaim yang harus berdasarkan pernyataan otoritatif dari badan ilmiah pemerintah AS atau National Academy of Science. Yang ketiga, klaim kesehatan yang memenuhi syarat. Klaim diberikan pada produk yang kekurangan bukti, baik kualitas maupun kekuatan, tetapi adanya kaitan antara produk dan pengurangan resiko penyakit. Selanjutnya, regulasi health claim di Jepang. Yang pertama ada FOSU, penggunaan label dengan tujuan menginformasikan konsumen yang mengkonsumsinya dengan tujuan yang dapat konsumen capai dengan mengkonsumsi produk tersebut. Yang kedua, FOSU berkualifikasi, produk yang tidak memiliki bukti ilmiah yang cukup, tetapi dianggap memiliki khasiat tertentu. Yang ketiga, FOSU standar, izin ini diberikan pada produk berdasarkan kepatuhan dengan standar yang telah ditentukan. Yang terakhir, FOSU pengurangan resiko penyakit, berisi indikasi pengurangan resiko pengembangan penyakit tertentu, tetapi label harus berisi peringatan yang cukup, seperti peringatan untuk asupan yang berlebihan. Selanjutnya, prosedur perizinan pangan fungsional di Amerika. Setelah mengirimkan surat petisi, FDA akan memposting produk di laman FDA untuk publik berkomentar. Kemudian komentar publik akan dikirimkan ke produsen untuk ditinjau lebih lanjut. Lalu FDA akan mengeluarkan keputusan. Selanjutnya, ada isi dari petisi. Selanjutnya, prosedur perizinan pangan fungsional di Jepang. Setelah surat dikirimkan, MHLW akan membentuk 3 kelompok dengan tugas masing-masing, yaitu Dewan Urusan Kefarmasian, Komisi Keamanan Pangan, Lembaga Kesehatan Gizi. Setelah masing-masing kelompok mengirim kembali laporannya ke MHLW, lalu MHLW akan membentuk rapat komite untuk memutuskan persetujuan produk tersebut. Slide berikutnya adalah isi dari petisi tersebut. Selanjutnya, prosedur perizinan pangan fungsional di Indonesia. Setelah mengirimkan surat dan diperiksa, maka akan dikeluarkan keputusan apakah ditolak atau diterima. Jika diterima, pendaftar akan dikenai biaya untuk evaluasi lanjutan. Setelah evaluasi, jika diperlukan data tambahan, produsen akan diberikan waktu. Terakhir akan keluar persetujuan. Slide selanjutnya adalah isi dari surat permohonan. Selanjutnya, rekomendasi regulasi pangan fungsional di Indonesia. Mengulas kembali roadmap perubahan peraturan pangan fungsional di Indonesia yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Menurut Kusuma dan kawan-kawan tahun 2019, jika dikomparasikan dengan negara lain, dapat ditunjukkan bahwa Indonesia belum seperti negara lain yang menggunakan terminologi pangan fungsional, mengatur labelisasi pangan fungsional, dan memiliki lembaga khusus yang mengatur pangan fungsional. Berdasarkan literatur Kusuma DKK tahun 2019 menyebutkan bahwa rekomendasi peningkatan regulasi pangan fungsional di Indonesia terdiri atas 4 hal. Yang pertama, diperlukannya database mengenai pangan fungsional yang dapat diakses oleh semua pihak. Yang kedua,
perlu adanya regulasi di tingkat nasional yang mengatur tentang pangan fungsional. Yang ketiga, perlu adanya sebuah lembaga khusus yang melaksanakan regulasi pangan fungsional. Yang keempat, mengeksplorasi pangan fungsional yang berasal dari hayati laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia. Selanjutnya, studi kasus regulasi pangan fungsional di Indonesia. Pada slide ini dapat dilihat 4 tampilan judul jurnal yang berbeda, tapi mengangkat satu topik yang sama, yaitu tentang pangan fungsional di Indonesia. Termasuk di dalamnya terkait regulasi pangan fungsional yang berlaku di Indonesia. Pada slide sebelumnya telah dipaparkan mengenai studi kasus regulasi pangan fungsional di Indonesia. Berikut ini adalah analisis studi kasusnya. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.